Salam sedang jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kekuatan hatiku, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keputusan yang benar. Saudara yang terkasih, mengambil suatu keputusan yang benar sangat penting dalam kehidupan kita. Keputusan yang salah bisa berakibat fatal, sedang jemaat Tuhan. Namun senyatanya hidup ini tidak hanya sekedar suam-suam kuku dengan garis batas salah benarnya pengambilan suatu keputusan. Ada kalanya kendati keputusan yang kita ambil sudah benar, lalu ada kalanya juga keputusan yang kita ambil juga salah. Laju kehidupan kita tidak bergantung padanya atau otomatis seiring sejalan dengannya. Sebenarnya kata Yunani yang diterjemahkan dengan tulus hati adalah diakios, berarti adil. Benar. Yusuf diakui sebagai adil atau benar, sebab di tengah pergumulan berat akhirnya ia mengambil keputusan yang tak mementingkan diri sendiri, yakni bercerai diam-diam. Meskipun demikian, seorang terkasih, yang terjadi dalam hidupnya jauh berbeda dengan keputusan tersebut. Kendati pun benar, jalan hidup Yusuf ternyata tidak ditentukan oleh keputusan itu, melainkan oleh anugerah dan rencana Allah yang jauh melampaui pikirannya. Saudara yang terkasih, aku sudah berdoa dan memutuskan yang benar. Mengapa akibatnya begini? Terkadang kita bertanya begitu. Tak kuduga begitu banyak kesukaran dalam pekerjaan ini. Salahkah keputusanku untuk memilihnya? Ini pertanyaan yang sering kita lakukan, kita lontarkan. Pertanyaan yang sering mengusik kita. Pertanyaan yang sering
terngiang-ngiang di pikiran kita. Kita harus belajar untuk sedapat mungkin membuat keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Namun sidang jemaat Tuhan, jangan beranggapan bahwa jalan hidup kita semata-mata bergantung pada benar tidaknya keputusan kita. Warna-warni kehidupan kita ini memberitahu kita bahwa keputusan benar tak menjamin akan lancar. Keputusan salah bukan berarti segalanya buyar. Tuhan berkuasa mengatur hidup kita supaya selaras dengan hikmat dan rancangannya yang sempurna. Sedang jemaat Tuhan, sedang terkasih, panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh diterima sebagai beban. Begitu dengan sebagai sidang jemaat Tuhan, melainkan harus menjadi sebuah kehormatan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati dan bertanggung jawab. Kasih dan ketulusan di dalam hati lahir karena percaya akan kebenaran firman Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Kita yakin dan percaya keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita akan mendapat keputusan yang benar. Seperti Yusuf, awalnya dia berencana untuk menceraikan diam-diam oleh Maria, dan dia tidak mau mempermalukan tunangannya. Akan tetapi malaikat Tuhan datang kepada dia, mengingatkan dia agar dia tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ini terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu banyak persoalan, masalah yang kita hadapi, tetapi terkadang kita mengambil jalan atau keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Terkadang kita mengandalkan pikiran kita, bukan kita mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang terbaik untuk kita. Saya kena percaya sedang jemaat Tuhan, dalam renungan ini kita belajar bahwa Yusuf tidak mengandalkan pikirannya, tapi mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Saya kena percaya kita akan mengandalkan Tuhan di setiap keputusan yang benar yang kita ambil. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajari kami untuk mengambil keputusan yang benar. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bertanya kepada Tuhan di setiap permasalahan pergumulan kami, agar kami dapat jawaban yang pasti dari Tuhan, jawaban yang benar dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.